wabarakatuh. Halo everyone, nama saya Farah Tunisa. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori sosial Albert Bandura. Nah, sebelum memasuki pengertian dan komponen-komponen teori tersebut, saya akan menjelaskan siapa sih Albert Bandura itu? Oke, langsung saja. Albert Bandura itu adalah seorang psikolog yang menggagas teori kognitif sosial. Nah, beliau ini lahir pada tanggal 4 bulan Desember 1925 di Madure, Alberta, Kanada. Dan beliau ini, ilmuwan ini, meninggal pada usianya 95 tahun. Baik, kita lanjut. Kita akan menjelaskan apa sih teori sosial Albert Bandura itu. Nah, teori belajar sosial itu adalah perluasan dari teori belajar perilaku yang tradisional. Nah, teori ini dikembangkan oleh Albert Bandura pada tahun 1969. Nah, prinsipnya itu adalah usaha menjelaskan pembelajaran dalam situasi yang alami. Situasi yang alami itu maksudnya apa? Situasi yang nyata. Oke, selanjutnya setelah pengertian teori sosial Albert Bandura. Nah, di sini juga ada 4 komponen teori sosial Albert Bandura. Nah, di dalam teori sosial Albert Bandura itu dia memiliki 4 komponen proses pembelajaran. Yaitu yang pertama ada atensi. Atensi yaitu yang artinya adalah memperhatikan. Nah, memperhatikan maksudnya apa? Ada seorang anak, dia akan memperhatikan terlebih dahulu apa yang dijelaskan oleh seorang guru, baik itu orang tuanya. Nah, yang kedua itu ada retensi. Retensi itu adalah mengingat. Habis dia memperhatikan apa yang dikatakan, apa yang diperintahkan oleh gurunya, dia akan mengingat. Apa sih tadi yang dijelaskan? Seperti itu. Nah, yang ketiga ada memproduksi gerak motor. Memproduksi gerak motor itu habis dia memperhatikan, lalu dia mengingat, lalu dia mempraktekkan apa sih yang dijelaskan oleh guru atau orang tua tersebut tadi. Gitu. Nah, yang keempat itu ada ulang penguatan dan motivasi. Habis dia memproduksi gerak motor tersebut, dia akan mengulang apa yang sudah dijelaskan, apa yang sudah diperhatikan, dan apa yang sudah dia produksi gerak tadi, dia akan ulang kembali. Mari kita lihat seperti cuplikan di video berikut ini. Happy watching! Pernah nggak melihat seseorang berubah karena lingkungannya? Misalnya, seseorang yang awalnya biasa saja, tapi karena sering bergaul dengan orang-orang yang suka tawuran, lama-lama ikut terbawa arus. Nah, ini sejalan dengan teori pembelajaran sosial atau social learning yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang mempelajari perilaku, baik yang positif maupun negatif, dengan mengamati, meniru, dan mendapatkan penguatan dari lingkungannya. Seseorang tidak harus mengalami atau diajari langsung untuk mempelajari suatu perilaku. Cukup dengan melihat bagaimana orang lain bertindak dan bagaimana lingkungan meresponsnya, mereka bisa belajar. Jika seorang anak sering melihat tindakan kekerasan dan perilaku kriminal, baik dari orang-orang di sekitarnya maupun dari media, ia bisa menganggapnya sebagai sesuatu yang wajar atau bahkan efektif untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, jika seseorang melihat bahwa tindakan curang atau kekerasan membawa keuntungan dan tidak mendapat hukuman, mereka bisa terdorong untuk menirunya. Sebaliknya, jika mereka melihat bahwa perilaku baik dihargai dan dihormati, maka mereka lebih cenderung mengikuti hal tersebut. Teori ini juga menjelaskan bagaimana media dapat memengaruhi perilaku seseorang. Ketika tokoh-tokoh dalam film, berita, atau media sosial sering menampilkan perilaku menyimpang tanpa konsekuensi yang jelas, penonton yang mengidolakan mereka mungkin saja terdorong untuk melakukan hal serupa. Nah, teman-teman, seperti itulah gambaran teori kognitif sosial Albert Bandura. Dari memperhatikan, lalu dia mengingat, lalu dia lalu dia memproduksi gerak motorik, dan keempat dia mengulang dan motivasional. Seperti itu. Nah, hanya ini yang dapat saya sampaikan.
Apabila ada kesalahan di kata-kata saya dan penyampaian video saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.